Perkenalkan, saya Surya Abdul Muthalib, salah satu dosen di program studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan, Universitas Mataram. Jadi untuk proses pembimbingan skripsi, kita tahu bersama bahwa proses pembimbingan skripsi dilakukan oleh dosen kepada mahasiswa dengan panduan buku bimbingan skripsi atau dikenal dengan panduan skripsi. Namun dari beberapa mahasiswa yang sudah saya bimbing, ternyata mahasiswa ini dalam proses pembimbingan dan penulisan itu tidak semua menggunakan buku panduan. Terkadang mereka hanya mengambil dari skripsi kakak tingkat atau mahasiswa sebelumnya. Sehingga dampaknya apa? Tidak semua paham tentang penulisan, sehingga perlu sekali akan adanya sosialisasi dan proses pembimbingan yang memenuhi standar operasional prosedur, diantaranya sesuai dengan buku panduan. Oleh karena itu, ini sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas. Kenalkan, nama saya Nada Febri Hamid. Saya mahasiswa program studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Saat ini saya sedang memasuki semester akhir dan sudah memulai menyusun tugas akhir. Judul tugas akhir saya yaitu analisis morfometri di das dodokan. Saya kesulitan dalam bagaimana caranya untuk menyusun tugas akhir itu. Belum tahu, Ibu. Sebelumnya saya hanya mengacu pada skripsi kakak tingkat sebelumnya. Kalau begitu, saya sebagai mahasiswa sangat memerlukan sosialisasi terkait adanya panduan penulisan tugas akhir. Kenalkan, saya Ida Ayu Widiantari, SPPMT, selaku Sekretaris Program Studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Baik adik-adik, skripsi bukan hanya sebagai syarat kelulusan, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi mahasiswa terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknik pertanian. Untuk mendukung proses ini, kami telah menyediakan panduan penulisan skripsi yang dirancang secara terstruktur dan sesuai dengan standar akademik Universitas Mataram. Panduan ini mencakup mulai dari tahap pengajuan proposal penelitian, pelaksanaan penelitian, hingga penyusunan laporan skripsi. Beberapa poin penting dalam panduan ini meliputi format penulisan, tata cara pengajuan aturan pengesahan, hingga panduan sitasi. Kami juga menyediakan contoh-contoh format yang bisa diikuti oleh mahasiswa untuk menjaga keseragaman dan juga mutu akademik. Panduan ini dapat diakses secara daring melalui website resmi FATEPA di laman fatepa.unram.ac.id atau dalam bentuk cetak yang tersedia di ruang program studi. Kami berharap seluruh mahasiswa dan juga dosen pembimbing dapat memanfaatkan panduan ini dengan optimal untuk memastikan proses penulisan skripsi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan. Mari bersama-sama menjaga kualitas dan juga integritas akademik di lingkungan kita. Terima kasih dan selamat berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Puspitasari, STPMT, sebagai salah satu dosen di program studi Teknik Pertanian, Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram. Sebagai salah satu dosen pembimbing, kendala yang saya sering hadapi pada saat proses penyusunan tugas akhirnya mahasiswa adalah ketidaksesuaian mahasiswa dengan jadwal yang sudah disepakati untuk bimbingan. Ini sering sekali terjadi dan dapat menghambat proses revisi maupun menyebabkan keterlambatan dalam proses penyelesaian skripsi dari mahasiswa itu sendiri. Selain itu juga ada mahasiswa yang belum memahami penulisan atau format skripsi yang benar sehingga membutuhkan waktu lebih banyak untuk membimbing mereka dalam aspek teknik seperti penulisan bab, kemudian daftar pustaka, bahkan penggunaan data. Selain itu, saat ujian skripsi, saya melihat masih ada beberapa mahasiswa yang merasa kurang siap. Mereka sering sekali kesulitan dalam menjawab pertanyaan penguji mengenai
metodologi atau analisis data yang menunjukkan kurang matangnya persiapan dari mahasiswa itu saat ujian skripsi. Kendala-kendala seperti ini sebenarnya bisa diminimalisirkan atau diminimalkan jika mahasiswa memahami pedoman bimbingan dan ujian skripsi dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dan juga dosen yang ada di Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Jadi untuk diketahui, mahasiswa untuk lulus di Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri itu kan sebenarnya struggle ya. Jadi mulai dari masuk kuliah sejak mahasiswa baru sampai dengan lulus. Nah, ketika akan lulus itu ada tugas akhir yang harus dibuat. Tugas akhir yang umumnya dibuat oleh mahasiswa di Universitas Mataram ini adalah skripsi. Skripsi itu biasanya berasal dari hasil penelitian. Nah, untuk memperoleh hasil penelitian itu tidak saja dari penelitian lalu tiba-tiba dapat data, tetapi itu maksimal mungkin itu harus melalui proses yang benar. Jadi prosesnya itu mulai dari awal, sejak pembimbingan awal sampai dengan akhir. Nah, di fakultas itu ada satu pedoman yang perlu diacu dan dipahami oleh seluruh dosen dan seluruh mahasiswa yang ada di fakultas ini, yang namanya adalah buku pedoman pembimbingan skripsi. Jadi berbeda sekali dengan buku pedoman penulisan skripsi. Ini buku pedoman pembimbingan skripsi. Apa yang dibaca sih sebenarnya di buku itu ini sangat spesifik tentang bagaimana dosen itu membimbing mahasiswanya dan bagaimana mahasiswa bersikap untuk dibimbing. Nah, sebenarnya ada alasan penting kenapa buku pedoman ini dibuat. Mungkin di fakultas lain tidak ada. Tetapi ini kami inisiasi dulu sebelum FATEPA ini berdiri. Jadi di awal-awal menjelang berdirinya FATEPA, kami merumuskan buku pedoman ini ketika masih di Fakultas Pertanian. Sesungguhnya itu kita mau jadikan untuk pedoman pembimbingan skripsi juga di Fakultas Pertanian. Kenapa buku itu menjadi sangat penting? Karena kita melihat atau kami melihat ketika itu bahkan sampai sekarang mahasiswa itu banyak sekali yang mengalami kendala untuk lulus tepat waktu. Banyak mahasiswa yang lulus itu 5 tahun, 6 tahun, bahkan dulu ada yang dikenal dengan nama mahasiswa abadi. Jadi sampai dengan 7 tahun itu tidak selesai-selesai. Kemudian semakin kita berkembang ke arah sini, MBKM ada dan berbagai hal. Kemudian kita diminta untuk bisa menghasilkan mahasiswa yang lulus tepat waktu. Yang berapa lama sih mahasiswa tepat waktu? Mahasiswa tepat waktu itu paling tidak kita upayakan untuk 4 tahun. Nah, bagaimana kita menghasilkan mahasiswa 4 tahun? Maka di buku itulah, di buku pedoman pembimbingan skripsi ini dirancang. Bagaimana caranya menghasilkan mahasiswa bisa lulus dengan 4 tahun. Nah, di dalam buku itu ada persyaratan siapa yang berhak menjadi dosen pembimbing. Karena tidak semuanya berhak menjadi dosen pembimbing karena ada acuannya. Di situ ada jelas sekali acuannya karena kita juga mengikuti aturan kementerian. Siapa yang menjadi pembimbing utama itu sudah jelas acuannya. Lalu siapa yang menjadi pembimbing pendamping itu juga sudah jelas acuannya. Kemudian mahasiswa manakah yang berhak untuk dibimbing? Semua mahasiswa yang sudah layak memenuhi persyaratan tertentu, semuanya itu tertera di dalam buku pedoman tersebut. Dan berapa kalikah dia harus mengikuti kegiatan pembimbingan, ada acuannya. Jadi minimal itu kalau kita mengikuti aturan dalam satu semester ada 14 pertemuan dengan 2 UTS UAS, maka kita mendesain itu seperti itu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswa yang cekatan, yang cakap itu bisa mengambil target untuk 16 pertemuan dalam satu semester, artinya kita bisa prediksi itu bisa selesai. Tetapi ini pertanyaannya begini lagi, apakah itu pasti 16 kali pertemuan bisa meluluskan? Tidak juga. Ini kan guideline, pedoman. Pedoman ini bisa terlaksana dengan baik jika ada komitmen dua belah pihak.
dosennya berkomitmen untuk memberikan pembimbingan 16 yang intensif, lalu mahasiswanya juga harus komitmen untuk mendapat bimbingan yang 16 secara intensif. Kalau salah satu pihak mangkir, tidak menepati perjanjian, tidak akan bisa diperoleh yang kita bisa meluluskan dalam waktu 4 tahun atau penelitian yang 1 semester. Itu sulit. Tetapi setidaknya kalau mengikuti buku pedoman itu, maka paling lambat dalam 1 tahun mahasiswa itu akan bisa memperoleh gelar sarjananya atau bisa sampai dengan tahap wisuda. Nah, di buku itu bukan hanya menjelaskan tentang hak dan kewajiban dosen pembimbing dan mahasiswanya, mahasiswa juga punya hak dan kewajiban di situ, jadi sangat terikat. Dosen dan mahasiswa sangat terikat di situ. Lalu bagaimana mekanisme mempersiapkan manuskrip juga sudah dijelaskan di situ, bagaimana ujiannya juga dijelaskan di situ. Kemudian bagaimana kalau misalnya mahasiswa tidak bisa menjalankan tugasnya mencapai target, dosen juga bisa mengajukan pengembalian ke ketua program studi. Dan selain itu, bukan hanya dosen yang bisa mengembalikan mahasiswa ke program studi, tetapi mahasiswa juga boleh komplain. Jadi komplain karena tidak dibimbing dengan benar, itu ada mekanismenya dijelaskan di dalam buku tersebut. Itu sebabnya buku ini sangat penting untuk dibaca, baik oleh mahasiswa maupun dosen. Nah, sehingga untuk memudahkan membaca, bagi seluruh mahasiswa FATEPA dan dosen, tim sudah menempatkan buku pedoman pembimbingan skripsi tersebut di web FATEPA di www.fatepa.unpram.ac.id, dan itu sangat memudahkan untuk siapapun untuk membaca. Dan kalaupun ada kekurangan dan ingin ada improvement dari siapapun membaca, dosen dengan mahasiswa itu sangat terbuka untuk melakukan revisi, terutama dari program studi. Perbaikan-perbaikan yang terus-menerus dilakukan itu akan menjadi sangat bagus untuk pengembangan mahasiswa dan percepatan kelulusan mahasiswa ke depan. Tentu siapa yang kena dampak positifnya, manfaatnya, fakultas ini akan menjadi semakin baik. Semakin cepat meluluskan itu semakin baik karena akan mengurangi tingkat persaingan dunia kerja. Demikian Bapak dan Ibu dosen dan mahasiswa Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dr. Insinyur Satrio Saloko, Magister Pertanian, Dekan Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram, periode 2024-2028. Sebagai institusi pendidikan, kami berkomitmen untuk memastikan setiap mahasiswa dapat menyelesaikan studi dengan lancar dan sesuai standar akademik. Salah satu tahap penting dalam perjalanan akademik ini adalah penyusunan dan ujian skripsi. Kami memahami bahwa proses ini seringkali menjadi tantangan besar bagi mahasiswa, baik dari segi persiapan materi, pengelolaan waktu, maupun koordinasi dengan dosen pembimbing. Oleh karena itu, kami telah menyusun pedoman pembimbingan dan ujian skripsi untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur bagi mahasiswa maupun dosen. Pedoman pembimbingan dan ujian skripsi telah disediakan di dalam website FATEPA Unpram yang secara resmi bisa diakses di http://fatepa.unpram.ac.id. Kami juga mengingatkan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan waktu dan fasilitas yang tersedia secara optimal. Jangan ragu untuk berkomunikasi dengan dosen pembimbing Anda dan pihak program studi jika memenuhi kesulitan. Fakultas kami siap mendukung setiap langkah Anda menuju penyelesaian studi. Mari kita bersama-sama menjaga kualitas dan integritas akademik di Fakultas Teknik Pangan dan Agroindustri. Skripsi bukan hanya akhir dari perjalanan, tetapi juga awal dari kontribusi Anda di dunia profesional. Selamat berproses dan semoga sukses. Terima kasih.